mimpin kan. Ya. Jadi kayak teman-teman dari Malaysianya kayak agak sedikit tegang gitu kan. Terus tiba-tiba pas ternyata dibalikin gamenya, Langsung heboh ya. suaranya pecah banget katanya. Waduh. Tapi kata sih Tuan dari- rumah kan. Tuan rumah. Iya dari camp di Wajar. bawah tuh udah kelihatan gitu loh. Iya. Karena berapa kali di shoot ke audiens juga Iya. kan. Tapi sekarang kita bakal fokus dulu ke dalam drafting phase-nya. Waktunya Coach Arcadia dan juga Coach Cascade yang berperan untuk saat ini. Dimana secara banning RQ masih belum berbeda. Ya, masih dengan dua Masih metode yang sama ya untuk Yep. menghilangkan hero dari Yums. Tapi aku kepikiran satu hal. Apakah RQ mau nge-gambling sekarang? Kalau mereka mau coba ancam juga sampai ke late game, kasih Skylar hero seperti Nathan. Ya sama ya, sama-sama power spec di late game ya. Iya. Nah ini mungkin jadi pertanyaan juga nih buat teman-teman yang bingung, kenapa sih sekarang kok Nathan kayak jarang digunakan gitu kan? Iya. Ya teman-teman bisa lihat sendiri lah sekarang tuh gold laner udah pasti bakal di engage kalau udah di menit yang keempat ke atas dan tipikal hero yang kayak Nathan gitu kan butuh power spec yang sangat meledak di late game ya. Jadi sangat lama sekali. Kalau misalkan udah di ganking 1 kali 2 kali dari awal, yang biasanya menit 10 udah dapetin Holy Crystal, mungkin bisa diulur waktu sampai menit 12 dan itu akan sangat memakan waktu. Jadi di patch sekarang emang kayak hero-hero yang lebih stabil di mid game mungkin yang lebih diuntungkan. Ya, mungkin juga kita bisa bilang yang punya power spike juga dari mid to late game, Beatrix juga bisa oke sebenarnya. Yes. Nah, tapi ada sedikit pembeda di sini ya. Bruno yang diamankan. Karena tadi udah sempat terlihat ya bagaimana Bruno yang begitu menyebalkan menuju ke mid game to late game. Hero yang lebih stabil juga untuk Skylar dan memang sempat power ya di saat dulu tuh Bruno belum begitu populer dan Skylar yang muncul Ya, dengan satu pemain bola ini. Neymar. Tapi berarti kalau gini Suyo-nya bakal di first pick lagi dong. Gak mungkin dilepas juga sih. Ya, Suyo harusnya diambil. Suyo pasti bakal diambil. Tuker Joy. Bisa Super Joy, Masih mau ambil bisa Joy-nya? Joy, masih bisa Alpha. Alpha juga. Ya masih ada sebenarnya. Iya. Oke. Masih banyak banget hero yang masih bisa dibawakan juga kayak Khalid bahkan untuk sekarang. Hero yang bisa engage ke belakang. Yang penting kayaknya kalau Suyo masih terlepaskan, itu keuntungan banget buat RRQ harusnya. Yep, Gatot Suyo tapi. Iya, nggak akan pernah disia-siakan ya kesempatan dapat Suyo mau di nerf seperti apa. Bahkan sekarang pun masih menjadi prayo. Ya, Soul Saver itu emang se game changing itulah untuk objective take. Kayak dia basically jungler yang udah ngetik semua box. Wave clear ya meskipun not the best, punya dia bisa jadi fighter assassin juga bisa. Dia punya objective control yang cukup oke dengan Soul Saver, dia bisa. Jadi semua kotak itu udah di checklist sama Suyo. Ya, dan ada damage reduction jangan lupa. Iya, damage reduction. Damage reduction itu ketika dia berada dalam keadaan hold ya. Iya. Atau mode immortal, karena kalau mode mortal itu dia mode assassin. Jadi nggak ada damage reduction, jadi sana agak sedikit tipis. Iya. Blue Joy. Pertukaran ternyata terjadi ya. Oke. Dan ya aku expect-nya bakal ada ban untuk Tigreal sih kalau RRQ-nya udah ambil Joy kayak gini. Atau malah mau diambil sekarang Iya. Master G. Di pick ketiga ambil Tigreal sebenarnya cukup Sebenarnya oke sih, bisa Oke, sih. Iya. tapi kalau emang nantinya SRG yang mau ambil Tigreal-nya, berarti mereka harus siap untuk nge-ban Kara dari Valentina. Ya. Karena Valentina masih memungkinkan untuk bisa diambil oleh Rins Iya. dan mengcopy juga kan Kara dari Implosion. Implosion-nya. Menjengkelkan banget sih untuk pertukaran dari Implosion versus Implosion. Rasakan ultimate temanmu. Oh, mereka. Ya, tapi ternyata spek sana dulu yang diambil. Glue-nya bakal kesulitan banget dong. Tergantung gameplay, karena ada beberapa gameplay yang tipenya kalau mau mungkin memanfaatkan dari split-splitnya, Heeh. dia nungguin si Vexana-nya ngeluarin skill shot dulu. Dia nggak mau buru-buru, jadi dia main slam-slam dulu, dia fullin stack-nya. Emang sih Vexana ini agak ngerepotin ya untuk Glue ya, karena ledakan dari pasifnya Vexana itu akan sangat berdampak kepada anak-anaknya Glue yang ada 12 itu. Tapi ya jujur kalau misalkan kita melihat bagaimana playstyle ya, balik lagi ke playstyle. Semoga Diren nggak buru-buru nih untuk buka ultimate-nya. Karena takutnya dia tiba-tiba buka ultimate, belum ada Athena Shield, meledak, hancur gitu Iya. jelly-nya. Sangat berbahaya. Momennya hilang habis itu. Momennya hilang abis itu. Karena ya mau nggak mau harus main dari ini sih, main dari pasifnya dulu sih. Biar bisa di stack. Sebenarnya gue ngeliat kalau dari Araki masih mau ambil Valentina masih oke sih sebenarnya. Ada Stolen Eternal Guard, ada tapi Avatar of the Guardian sebenarnya nggak terlalu strategik sih buat diambil karena saat lu dive in ya Valentina nggak sekuat Gatot Kaca sih buat nge-survive engage-nya. Jadi mungkin ya Eternal Guard lah yang bisa di steal dan Valentina take sebenarnya masih cukup bisa lah untuk RRQ Hoshi di phase kedua nanti. Dengan kondisi sebenarnya kalau mereka tim fight RRQ lebih rapi ya atau mereka lagi owning mau copy ke arah Avatar of Guardian sepertinya masih bisa. Dan itu makin memperkuat lagi dari segi team fight-nya bagi teman-teman dari RRQ Hoshi. Oke, chip dulu yang ditutup. Lagi-lagi ya hero-heronya Yums. Iya. Tapi Yums juga masih ada Gatot Kaca, masih ada Edith.
masih ada Gwyn, Gwynnya sih. Terlalu High banyak loss. gitu loh. Ya, makanya first phase kartu kaca ini bagus banget sih. Masih bisa di flex meskipun kayak Yums kena target ban. Basically tadi 5 di game pertama, di game kedua udah 4 kan. Jadi ya Gatot kacanya bisa di keep either mau taruh di room atau di XP. Jadi flex pick yang sebenarnya cukup kuat meskipun dia kena target ban. Tadi edit kayaknya ini ya Be ya. Lebih karena ada Odet Ada Odet aja. ya. Iya. Edit karena ada Odet. Situational sih tadi. itu. Situasional. Ya karena Hero Knock Up Airborne-nya udah hampir habis loh itu. Sisa apa? Sisa Edit, Mino, Mino. udah. Oke. Dan ini ada dua Terisla. hero, Dari setelah. dua hero Terisla. mid laner range ya yang ditutup. Iya. Yves dan Parsha ya. Ini nggak mau main jarak ya, Ivarsha. Apa nih yang mau dibawain sama SRG? Beatrix kah? Moskov kah? Dipaksa Aurora. Oh, Moskov. Ya kayaknya menghilangkan jarak kayak gini kan mainnya marksman yang bisa disentuh gitu kan sama Yang Parsha bisa- dan juga Eve. Ya, yang bisa walk up ya. Iya. Marksman yang emang pengen adu pukul ke depan. Ada pukul ke depan tanpa harus menerima damage yang Benar begitu masif kan. Iya. Ya Granger, Moskov, Beatrix ya, bakal bermain di 3 itu sih. Balearic Band untuk menutup juga ya potensi dari Yums ketika dia ingin bermain secara cover. Wow, dikasih Tigreal. Itu. Tadi sempat aku juga Ya, mention ya. trade off-nya mungkin Valentina ya. Trade-nya masih ada Valentina Ya, karena Valentina masih. nggak di ban. Benar. Jadi masih aman harusnya. Ya. Oke. Tapi jangan buru-buru mereka nggak mau Tigreal dulu. Karena mereka masih ada Moskov. Kufra kan. Benar. Nah, Moskov ternyata. Iya. Moskov karena seperti kita tahu ya, untuk Glue sendiri kalau misalkan dia mainnya dari depan Hah? dan kena Spear of Misery, dia akan tertancap bersama dengan anak-anak Glue lainnya. Jadi ada mini stun yang bisa dipakai lah, nggak harus bergantung pada terrain ya yang ada di Lone of Dawn. Jadi ada ya stun kecil tersebut yang mungkin bisa nge-keep glue-nya di posisinya gitu, nggak maksa dia buat main agresif ke depan. Oh, ini pertanyaan baru nih, Kufra atau Tigreal nih untuk SRG karena semua bergantung sama draftnya RRQ. Dengan adanya Bruno, mereka udah make sure nih kalau misalkan late game-nya akan sangat-sangat masif sekali. Tapi yang penting, gimana caranya mereka bisa menangin early temponya. Karena lawan mereka Suyo sekarang dan Kadita. Nice. Bisa. Oke, karena kemungkinan besar nggak bakal bawain hero favor, jadi Kadita adalah pick yang bagus dan juga Khalid. Ini 5 menit awal lagi-lagi RRQ harus bermain secara galak. Karena kalau Khalidnya tidak mendapatkan keuntungan apapun di 5 menit awal, agak sedikit berat. Pick Khalidnya agak sedikit waste jadinya. Ya, Target Kalitanya kemana? banyak. Ini bisa ke Vexana. bisa Iya. ke Walaupun ada 2 Purify ya. Iya. Ya. Dan Setidaknya nge-trigger dulu lah. benar-benar. Dan gua rasa juga dengan Khalid pick ini mereka pengen ambil prio di mid sih. Dan Kalitanya. Untuk Ya. basically nge-push off Vexananya. Lu punya priority juga dengan Khalid di early game yang begitu. Sebenarnya cukup kuat juga untuk Khalid. Jadi ya Vexananya mungkin bakal dipunish habis-habisan. Dan ya seperti yang KB bilang, RRQ harus bermain super agresif dan galak. Kalau bisa 5 menit udah bisa ngambil 1 atau 2 kill untuk snowball. Good things-nya mereka punya jaminan late game. Mereka punya Kadita, mereka Ya. punya Bruno. Jadi cukup balance. Dan Challenge. Guinevere-nya keluar untuk SRG. Oke. Oke, ini draft yang cukup menarik ya. Tapi mungkin kita bakal bahas lebih dalam setelah gamenya berjalan. Jadi kita akan langsung melihat. Ini dia untuk game kedua. RRQ Hoshi versus SRG masih dengan Ranger Bass dan juga Lim Kochel. Udah mulai mencekik nampaknya, tapi tentunya kalau misalnya ngomongin agresif, kurang agresif apa untuk RRQ di game yang pertama. Tapi problemnya bukan hanya agresif, make a move yang harus dia lakukan tetap dalam kondisi owning. Jadi kita bakal menyaksikan apakah RRQ mampu mendapatkan game yang kedua atau bahkan SRG. Kalau kali ini mendapatkan gamenya, itu match point. Ya. Dan jangan sampai itu terjadi. Oke, dan jangan lupa untuk teman-teman semua yang lagi nonton dimanapun kalian berada, satukan dukungan kita, ramaikan dengan love oranye-nya ataupun dengan hashtag FIFA RRQ Best of 5 Series. Reset adalah satu kata yang paling penting untuk RRQ sekarang. Harus bisa move on, lupakanlah game pertama, move on dan let's go to Lane of Dawn. Yes, betul sekali. Move on dan let's go ini adalah satu-satunya yang mereka harus lakukan. Karena gameplay mereka udah bagus banget. Tapi jangan sampai lupa, gue sama Lim selalu mengingatkan. SRG selalu punya momentum di area menit ke-15 nantinya. Dan ditambah lagi, dia selalu punya cara untuk comeback, Lim. Pokoknya dari waktu berubah mid game to late game. Late game, aja. itu udah pasti langsung sudah berubah semuanya. Dari depan sana, ketika para pasukan dari tim Selang, Orange Giants mereka mencoba untuk mendapatkan 1 point kill. Tapi ada Idol, 1 point killnya gagal. Flicker for defensive. The special migration berhasil membuat Yums selamat. Tapi sayangnya lihat, 1 orange buff-nya di tangan dari Yums. Itu dia, terambil ya nampaknya.
Tapi ya nggak masalah juga sih, karena dia akhirnya ngebuang dan XP-nya sebenarnya masih tetap sama, Ji. Tetap, tapi kan dia butuh Iya, itunya. efek dari orange buff-nya tersebut. Ya, itu kerugian yang mungkin bisa dibilang nggak bisa dihindari. Nggak kan bisa sih? dihindari. Karena itu darurat kan untuk Yums-nya juga. It's okay ya, dari emblem pun kita bakal melihat sekarang Temporal Rain. Ini yang selalu diamankan untuk Joy akhir-akhir ini ya. Bahkan gue udah hampir nggak pernah lihat lagi Encourage. Tapi dapat di sana Special Application masih mendapatkan Dairon. Dairon kali ini agak cukup berbeda. Balikin. Terlalu banyak pasukan dari tim Araki membalikkan keadaan dan Sekis pun hilang. Satu persatu Kram masih bisa selamat. Tapi di depan sana para pasukan dari tim Selang Red Giants, kalau mereka masih memaksa dapetin point kill dari seorang Rich ini nggak bakal worth it. Karena possibility dengan Kram yang tidak memiliki Revitalize, dia bisa tumbang. Tapi lumayan gak sih tadi ngebait skillnya, Ji? Udah nggak ada flicker untuk Yums. Terus juga bagian Kram tadi. Skylar? Talon 1 Skylar. Skylar really, dia mencoba untuk melakukan sticking terhadap sosok Bruno-nya. Dia hafal banget skillnya. Tapi di depan sana di cancel oleh seorang Rince. Mencoba kembali keadaan di mana Sekis berada. 2 poin kill akan didapatkan oleh seorang Joy dari Sutsujin. Masih bersinar double kill plus turtle harusnya menjadi sebuah kemenangan early game kembali di tangan RRQ. Yap, early game yang nyata. RRQ Hoshi lagi-lagi mereka unggul. Dan ya, kita tahu bukan cuma dari turtle-nya aja, dari gold-nya juga. Ini akan berbanding ke XP-nya nanti. Sutsujin di game pertama pun dia unggul level jauh banget. Bahkan sempat sampai 3 level perbedaannya. Dan sekarang mereka harus lebih memperhatikan lagi nih. Winning conditionnya Selangor Red Giant itu ada di Farlane-nya juga nanti di Moskov. Jadi jangan lupa untuk geng Moskov. Dan Moskov ketika di Sutsujin menempel pun Moskov masih punya power akan hal tersebut. Defensif. Defensifnya dia pakai Holy Trinity dari attack speed. Dan bahkan itu yang membuat sosok dari seorang Moskov akan bertahan. Iya. Dan tiba-tiba dia si Halbert. Tiba-tiba Haskell. Udah gak bakal Joy bisa bertahan di dekat-dekat sama seorang Moskov. Apalagi dengan Spear of Misery kan, dimundurin lagi Joy-nya seenggaknya dari posisinya juga lumayan jadi keluar dari range-nya Sutsujin sendiri. Tapi agresivitas dari RRQ ini early tetap perlu diacungi jempol. Karena dia selalu berani invade jungle. Konsisten untuk invite, konsisten untuk bisa mereka mendapatkan early game pressure. Tapi yang kita bisa melihat dari Dairon di sini, dia agak berbeda dengan game pertama. Dia akan lack of power banget. Terlalu banyak crowd control, terlalu banyak sisi yang bisa membuat Dairon gak bisa ke belakang ke siapapun. Dan Vexana, Ji. Iya. Pasif dari Vexana ya, lagi-lagi. Mungkin kalau udah ada defensive item udah nggak instan sekarang. Karena glue-nya juga udah keras banget kan. Nggak bisa langsung meledak. Tapi tetap aja itu damage yang besar banget. Apalagi dampaknya itu akan terasa sama teman-temannya juga. Kalau ada di sekitar split-splitnya Dairon nanti. Iya. Tapi Dairon udah harus mengerti dia beda sama di game pertama. Game pertama dia punya kuasa banget untuk bisa jamin ke arah belakang. Kali ini berbeda, dia harus benar-benar harus bermain ambush, main rapi. Dan disinilah dimana terlihat bermain dengan otot dan bermain dengan otak itu berbeda sekali. Iya, harus tahu temponya juga. Haskell untuk Scalar udah jadi juga untuk first item priority-nya. Seenggaknya udah ada kabar baik, Scalar udah mandiri landingnya nih. Dia udah nggak takut juga mungkin trading hit sama Innocence. Atau kalau misalkan nggak ada informasi, dia tetap akan bisa berani clear wave minionnya. Dan Stormy dengan glowing one-nya juga ini harus diwaspadai karena Idok Quicksand Guard akan sangat berpengaruh. Yums masuk. Defensif Kesana dengan Rock Wave. Wow. Padahal Rock Wave ini dibutuhkan loh ketika ada Turtle di depan sana. Ada bakal perpasukan dari tim Selang Red Giants. Mereka terperangkap satu poin kill. Kehilangan dari Stormy pada pasukan dari tim Selang Red Giants. Mereka kehilangan Doya double critical damage. Tapi dibalik itu semua ingat, para pasukan dari tim Selang Red Giants mereka tidak akan memperebutkan Turtle yang kedua kalau memang tidak pantas mereka memperebutkan. Walaupun mereka bawa Suyo ya. Walaupun mereka bawa Suyo untuk bisa nge-take over, tapi kalau menurut mereka nggak pantas dan terlalu banyak effort, kayaknya mereka akan lepaskan. Karena rotasi dan laning phase yang lain yang mereka pikirkan, barter terhadap apa yang mereka akan coba lakukan. Iya, tapi gue suka banget sih gerakan Idok sekarang, Ji. Mungkin tadi dengan Belerik ya dia terpaksa ada di belakang. Dia harus menjaga jarak dan cover temennya. Tapi lihat dengan Khalidnya, dia ngebuka vision yang benar-benar ekstrim banget ke bagian depan. Ngezoning 3 orang. Oke, ngezoning dari 3 orang dan memberikan vision tandanya salah satu laning ini akan kosong. Tapi lihat di depan sana, dari seorang Rince gagal untuk mendapatkan apa pun dan terperangkap. Rince akan coba tapi dibalikan kembali kanan dan terpasukan dari tim Selang Red Giants. Gagal untuk mendapatkan Rince. Sekali di arah belakang sana, free hit dari seorang Innocent. Rince masih bisa selamat dan bakal bertukar dengan seorang Kram. Meanwhile, Tenegan menghentikan pergerakan Selang Red Giants atas para pasukan dari tim RRQ Hoshi. Masih bisa selamat tadi Rince. Dengan adanya pasif. Dia bisa ngebeli waktunya dan Rock Wave-nya berhasil dilepaskan juga. Defensif memang tapi seenggaknya nggak ada korban sama sekali. Dan Outer Turret di bagian top lane berhasil dihancurkan oleh Scalar. Yes, mungkin di game sebelumnya Scalar yang harus kehilangan terlebih dahulu. Tapi lihat dari Sutsujin. Membuat Stormy hampir saja tumbang, tapi bukan hanya itu.
trigger disiplin dari satu Itu player dia. dan out of nowhere. Rapwave, rasakan kesakitanku. Selama nggak ada Purify, target pasti menuju ke arah Innocence. Pasti bisa di-kill juga Dice Dodge. Oke, dan bahkan para pasukan dari tim Selangor Giants di arah bottom lane, mereka akan coba dimakan dari Yumsnya, fokus ke arah turret, tapi para pasukan dari tim RRQ Oshi, mereka nggak mau memaksakan lebih lagi, karena di arah top lane Skylar lebih perkasa kali ini. Skylar sama sekali nggak takut sama Sekis, karena Sekis under, kondisinya under dan 3000 gold difference ini sangat mempengaruhi. Dan agak susah juga ketika match up dengan Bruno tanpa anti regen, Ji. Haskell ini selain memang pas untuk Bruno, kritikalnya tinggi, recover HP-nya tuh gede. Wah, tinggi banget. Jadi enak banget ketika dia ditabrak assassin, dia bisa ngelawannya pakai ngehit. Dia bisa ngelawan pakai serangan Basic baliknya. attack. Itu dia. Oke, basic attack ditambah Yums. Akan coba dipaksa di depan sana, tapi special migration targetnya mereka menuju ke seorang Ido. Dengan Avatar of Guardian, Tyra berhasil masuk dan bahkan Rob Wave masih belum maksimal. Damage-nya masih belum maksimal, tapi Dairon kali ini harus mundur ke arah belakang. Dairon. Tidak bisa terlalu lama. Retribusi menuju ke seorang Dairon. Kehilangan Dairon dibandingkan Skylar gak masalah. Meanwhile, di arah top lane, one by one situation, Innocent gagal untuk bisa menumbangkan seorang Sujin. The power of Retribution yang telah dikeluarkan di arah top lane menimbulkan informasi yang sangat mahal untuk take over ke arah Turtle. No perfect Turtle for RRQ. Wah, tapi Skylar masih sedikit ngintip tadi ya. Skylar, Hit. satu hit yang masih berpengaruh dan ternyata Sujin akan coba untuk menyelesaikan satu point kill yang dibuat oleh sekarang Skylar. Dan Electrify Beats, one last hit menuju ke arah turret. Berhasil menghentikan pergerakan para pasukan dari tim Selangor Giants di arah mid turret mereka. Wow, ini masih pertukaran yang untung. Oh, pastinya untuk RRQ juga. Mereka lepasin turtle-nya, tapi mereka dapetin turret di arah mid lane, ngebongkar lagi vision yang terbuka. Bikin Sujin unggul level, sekarang invade jungle dilakukan, purple-nya dicuri. Aku suka banget dua bola yang dilakukan oleh seorang Skylar. Tendangan si Skylar kali ini berhasil membuat para pasukan dari tim Selangor Giants agak cukup terpukul. Oke, tapi ingat seperti game pertama, tidak boleh terburu-buru. Harus lebih sabar lagi, harus lebih on point lagi. Beda gameplay juga kan. Idok sekarang lebih agresif, lebih ke initiator. Jadi ada 2 initiator nih dari teman-teman RRQ Hoshi. Sementara dari Rins, dia tipikal yang lebih ke pick off aja. Flanking dari Rins. Ini bisa menyebabkan hasil yang sangat-sangat positif, tapi sampai bisa negatif juga. Iya. Gak boleh sampai terbawa hype. Ini kalau terbawa hype juga nggak bisa, tapi kalau Rins bisa kita lihat. Dia kalau mau main trapping, ini adalah kesempatan dia. Cuma dia harus tahu siapa yang harus dia trapping. Kondisinya kalau targetingnya cuma Innocent, ini cuma hanya ngebuang Petrify, ngebuang Rapwave, tapi itu dia. Para pasukan dari tim Selangor Giants, tapi Innocent tidak melakukan Purify di depan sana. Apakah dia sudah tahu dia akan tumbang? Di belakangnya juga udah ditutup sih Ji, kebetulan gitu kan. Dan Ada dia memilih- Idok, ada Dairon. Dia memilih untuk merelakan saja satu point kill dibandingkan dari Purify yang akan dia gunakan ketika Lord yang pertama nanti. Yap, dan tertangkap lagi Yong. Oke, dia Yogi. di depan sana maka coba untuk menghindari para pasukan dari tim Selangor Giants. Raging Setsua with some point. Berhasil mendapatkan satu point kill terhadap seorang Yul. Pertukaran di depan sana free hit dari seorang Innocent dan juga kawan-kawan yang masih belum muncul. Tapi nampaknya Innocent is coming. Oh no! Fokus ke seorang Skylar. Kehilangan seorang Skylar, tidak ada power damage tapi Innocent bisa ditangkap oleh seorang Darren. Sujin standby, out position. Coba untuk menangkap ke arah belakang. Menghindari pergerakan dari seorang Sekis. One by one situation. Lepaskan Sekisnya. Sekis selalu membuying time. Gak boleh terbawa oleh arus dari seorang Sekis. Tapi itu dia. Buying time yang dilakukan oleh seorang Sekis. Apakah berhasil? Nampaknya shutdown. Didapatkan oleh para pasukan dari tim RRQ Oshi. Not for today, Sekis kali ini nggak bisa selamat. Berbeda dengan kasus sebelumnya, ada ditukar Ji. Joy-nya di tangan Sujin. Iya. Gocekan-gocekan dilakukan oleh Sekis. Hanya bisa membeli waktu saja. Hasil akhirnya sama. Sekisnya tumbang dan sekarang Lord langsung di setup terlebih dahulu. Rins. Oke, Riz berhasil mendapatkan Stormy. Rapwave menghentikan para pasukan dari tim Selangor Giants. Lebih ingat, sekarang memang tadi dia mendapatkan Sekis, tapi nggak boleh terjadi pengulangan seperti fokus ke arah Sekis. Buying time yang dilakukan dan hingga menuju ke arah Lord yang diselesaikan oleh Joy Soran di game sebelum ini. Itu fatal. Ya. Kondisi yang sebenarnya sekarang harus diwaspadai lagi oleh RRQ. Lompatan special migration masih gagal juga. Perlahan tapi pasti RRQ dengan Lord yang pertama. Mereka punya misi yang lebih berat, Ji. Karena satu inner turret aja tersisa di bagian atas. So, misi mereka adalah best turret. Iya, misi mereka adalah best turret. Sakit ini. Langsung ada satu konsil dikeluarkan oleh seorang Idok. Dari para pasukan dari tim Selangor Giants, mereka akan lebih sadar ketika satu kali gembokan dari Skylar ini menghancurkan para pasukan dari tim Selangor Giants lainnya. Langsung base turret masih ada, clear yang cepat diberikan oleh seorang Innocent. Namun nampaknya di arah mid lane, pasti turret mau nggak mau harus dikeluarkan oleh para pasukan dari tim RRQ.
Tapi di balik itu semua, udah cukup untuk mereka bisa mempertahankan satu turret. Kram di sana gagal untuk melakukan avatar of Guardian, berhasil tampaknya. Dan langsung ada Ramp Wave. Tidak berhasil melakukan poin kill apapun dan Spear of Distraction yang menyangkut. Special Migration fokus ke arah seorang Darren. Para pasukan dari tim Selangor Regents memesan Tifa dan tidak ada hentinya para pasukan dari tim Araki. Mereka harus disengage. Innocent udah tidak bisa dibendung. Mereka harus lepaskan owning yang mereka miliki. Jadi malah berkurang ketika mereka memaksakan teamfight terlebih dahulu. Itu dia misi yang sangat sulit. RRQ harus menumbangkan Bestar tadi dengan Lord pertama karena sudah tidak ada objektif lagi. Dan bukannya tumbang mereka, malah ada satu korban juga Darren yang tertangkap tadi. Permainan front to back dari Selangor Red Giant ini udah mulai terasa juga. Moskov yang sudah selesai dengan Trinity, bahkan sudah menuju item 4 nih. Ada Magic Blade, bisa jadi dijadiin Rose Gold atau bisa di skip juga. Mungkin Malefic Gun bisa jadi opsi yang bagus banget nih untuk Innocence. By the way, Scalar juga udah selesai di item keempatnya. Satu item terakhir, Windtalker. Ataupun Great Dragon Spear mungkin, kalau memang mau cari burst damage yang lebih tinggi. Oke, tapi kalau kita melihat dari arah kondisi sosok Innocent, dia juga tidak terlalu cost secara Wind of Nature. Karena mereka menghindari damage yang diberikan untuk sosok Scalar one by one situation. Tapi kalau dia udah fokus ke arah Wind of Nature menjadi item selanjutnya, sebelum Magic Blade ini menjadi Rose Gold Meteor, tandanya Scalar yang harus berhati-hati. Iya, pilihannya sebenarnya kalau memang nggak mau defensif, dia bisa pakai Malefic kan, Innocent-nya. Iya betul. Biar dia dari jauh aja ngehit gitu kan. Rinse juga jadi nggak bisa terlalu ke belakang. Tapi ya kalau ngomongin Scalar, yang tadi selama Scalar free hit, main front to back juga ini milik RRQ. Betul, mereka bawa Rinse, dia bisa makan depannya. Ada Dairan juga. Jadi kayak potensi untuk main front to back sebenarnya ada dari kedua sisi. Oke, diusir mundur dari seorang Kram di depan sana. Sakit kan? Tapi memang ada di dua sisi, Rim. Cuma satu hal yang harus kita pahami adalah Kram ini, walaupun tidak terlalu berimpact di arah frontliner untuk menahan damage yang cukup banyak, tapi dia berimpact sekali untuk ke arah backline dan membuat Scalar kehilangan purify-nya. Ya, bad purify-nya itu mahal sih. Kalau sampai siapapun lah, maksudnya Gold Laner kan sama-sama pakai Purify nih. Yang pakai Purify-nya duluan, wah itu semua mata pasti ke sana, J. Karena dari keduanya sama-sama punya pick over juga. Ada Yums nih yang bisa dengan Special Migration-nya, ada juga Rinse dengan ya kita tahu Petrify kombonya. Dan mungkin nggak boleh makan Karayum sih. Rinse harus sadar kalkulasi damage-nya juga harus lebih matang lagi. Athena Shield tadi udah menjadi jawaban banget. Yumsnya nggak bisa di-burst kecuali memang ada tambahan 1 damage lagi. Dan terbuka vision. Oke, bisa terlihat tambahan Petrify dan Rafael! Rin berhasil menenggelamkan para pasukan dari tim Selangor Giant. Satu poin kill yang cukup mahal atas satu load yang mereka miliki. Dairan kali ini dia sadar tidak bisa terlalu memaksakan untuk mendapatkan poin kill atas seorang Yums. Memilih untuk turun atas gendongan yang dia miliki itu wise choice. Iya. Harus reset lagi. Karena tadi Moskovnya dari Innocent itu kelihatan juga sebetulnya di bagian top lane. Membuat dari RRQ Hoshi, mereka lebih berani untuk setup. Dan nice pick juga tadi, nice pick off dari Rinse. Itu ngebuat akhirnya Selangor Giant benar-benar gak mau kontes. Karena kalau seandainya di kontes, bisa aja nih memang ada korban. Tapi untuk Lordnya, kemungkinan besar ada di setlist. Iya, kalau save retribution ya kita nggak bisa pungkiri, emang itu dua kombinasi gampang. Ya sangat cepat, tapi Dairan memaksa Toxic Gaming menargetkan para pasukan dari tim Selangor Giants dengan ada Regis Sestrom. Tepat di depan sana para pasukan dari tim Marrakiosi berhasil menenggelamkan Sekis. Para pasukan dari tim Selangor Giants memaksa memukul kembali. Avatar of Guardian-nya kakal dan damage dari seorang Innocent gak bisa masuk lebih dalam. One last hit. Innocent still survive. Mereka tidak bisa membendung damage yang diberikan oleh tim Marrakiosi. Lihat staking dari seorang Scalar. Fokus depan sana Yus menjadi target utama. Tidak bisa dibendung. Dan ini dia RRQ Jose berhasil membalaskan di game yang kedua. Dan ini dia kebangkitan dari RRQ Jose. Semoga bertahan sampai di game selanjutnya. Satu sama sang raja mengejarkan ini dan menyamakan kedudukan. Wipeout tadi menjadi penutupan yang sangat manis. Game kedua yang cukup intens namun lebih terarah. Reset yang sangat-sangat diharapkan dari RRQ Jose terjadi dengan cukup baik. Lihat, kita akan lihat nanti seperti apa di next gamenya. Wipeout, dibalas wipeout. So, panelis, seperti apa yang dilakukan oleh RRQ hingga bangkit? Silakan panelis. Nah, itu dia yang kita nanti-nantikan. Let's go. Gila. Lu belah dada gue.
ada RRQ. Wow. Tiba-tiba debus dia. Iya. Tapi ini loh yang Ini. kita harapkan ya, Bener. ending finishing yang Aduh. baik, wipe out. Kenapa? Tulang rusukku RRQ. Wah. Nah mikir ya. Aduh, Apa tuh? Apa lagi nih? di hatiku ada RRQ. Wah. Nggak di pipi lu ya? Makanya. Apa maksud lu? Tapi ya benar, ini dia momen yang dinanti-nantikan karena balance akhirnya. Mereka gak Betul. fokusin ke arah early game-nya aja, tapi mereka balance ke arah late game. Mereka juga udah siap untuk ngeladenin perlawanan SRG yang begitu kuat di arah late game. Dan Rins ya menggunakan Kadita, jadi dia hero yang individual, dia kayak nggak, bukan berarti dia mengkesampingkan team play ya, tapi karena dia bawa Kadita, Petrify juga, otomatis akan sangat lebih mudah untuk menangkap lini belakangnya. So, wajar di sini mungkin Innocent tumbang 4 kali, Stormy bahkan tumbang 6 kali, apalagi di sini Stormy tidak membawakan Purify, dia akan sangat mudah untuk menangkap hero-hero lini belakang. Jadi kayaknya emang Rins dikasih hero yang proaktif aja sih bareng sama Idok. Iya Ya, lagi. kayak kuasain rivernya, kuasain sungai 5 menit awal, jadi SRG kesulitan untuk bisa menyelesaikan gamenya menuju ke late game. Karena ini dia game time di bawah 15 menit kan, seperti yang tadi udah sempet aku bilang, bahkan sebelum game 1 gitu loh. Iya. Bener sih harus. Dan sebenarnya satu hal lagi selain range dan proaktivitasnya mungkin yang pengen gue highlight adalah Idok akhirnya dengan Khalid. Di game sebelumnya kalau mereka memain early ganas itu agak susah. Kenapa? Belerik dia harus main di belakang cover buat Skylar. Sementara sekarang pakai Khalid dia punya pasif buat gerak menangin prio di mid, menangin prio di river, menangin prio di objektif. Jadi dia bisa buka map dengan leluasa yang akhirnya memperbolehkan RRQ untuk mengakses map di early game untuk bermain lebih ganas lagi di early game. Kelihatan banget nggak sepasif Belerik. Belerik yang sebenarnya reaktif. Nunggu biar ngepop ultimate-nya. Sekarang Khalid dia bisa untuk nge-engage duluan pakai entah itu Raging Sandstorm, entah itu cuma basically ngebuka rumput doang. Yang akhirnya ngebantu ya sirkulasi RRQ di early game itu berjalan dengan lancar. Dan impact dari Raging Sandstorm ya berkali-kali kita ngeliat Innocent kepaksa keluarin Purify-nya. Purify. Dan itu membuat dari sosok Rins bisa makan kenyang di siang hari ini. Bahkan ya lihat ya 4 poin kill, 8 assist juga dikantongin sama Rins. Nah, nyayur ya. Nyayur. Hayur. Ya, tapi- Innocent tumbang 4 kali loh. Tapi memang kalau dilihat dari bagaimana line up-nya SRG juga mereka agak sedikit mengulur waktu lagi ya. Membawakan hero-hero poke damage. Ya. Tapi kalau ngomongin soal objektif, lagi-lagi di sini Sekai kayaknya nggak mendapatkan objektif yang begitu sepadan. Jadi Innocent tetap kesulitan gitu loh untuk mengejar ketertinggalan dengan gold lead dari Skylar yang mungkin bisa dibilang agak sedikit advance ya di sini ya. Dan kalau mungkin melihat dari game statsnya ya, yang tadi udah sempat terlihat juga bahwa memang turtle-nya 2-1, jadi Suyo di sini benar-benar inaktif aku bilangnya. Ya. Karena ya harusnya Suyo bisa dapat perfect turtle gitu loh dengan Soul Saver Retribution. Tapi karena dari awal udah kalah poke damage dan memang RRQ-nya lebih proaktif lah di area river. Ini ya yang kita tunggu-tunggu gitu loh dari game pertama. Mana mungkin Idok dan Rinsnya bisa lebih online untuk di 5 menit awal. Iya. Sebenarnya emang lo harus shutdown SRG seawal itu di early game kalau emang lo mau nge-prevent mereka bisa dapat akses ke late game. Karena late game sebenarnya kalau kita lihat komposisi ini not bad gitu loh. Moskov yang akhirnya ntar bisa nge-activate far lanes dengan split pushnya. Ntar mereka main 1-3-1 mungkin dengan setup kayak gitu. Dan Vexana juga yang bakal ngerecokin backline dari RRQ. Tapi untungnya mereka bisa lebih proaktif lagi. Mereka bisa nge-outpace SRG. Menangin temponya, nggak ngasih tempo sama sekali ke SRG dan RRQ. Sebenarnya ini yang harusnya kalau emang secara situational lawan SRG ini yang harusnya mereka draft lebih banyak lagi. Proactive heroes untuk Idok, proactive heroes untuk Rins juga. Yang akhirnya kembali lagi ke titik yang tadi, trio mid di luar Idok juga ya. Untuk mid jungle dan roamnya, trio mid itu yang akhirnya bisa deactivate lagi oleh RRQ untuk nge-shutdown SRG. Tadi sih yang sempat kita bilang ya harus lebih berani untuk ambil move duluan. Iya. Karena kalau bukan berarti kita di sini mengesampingkan Belerik ya, tapi jujur kalau Belerik itu kan hero yang nunggu kan, dan emang hero nunggu ini kayaknya agak sedikit repot gitu loh kalau lawan tim yang sukanya main late game. Dan itu dia Sun Sujin sebagai MVP by GoPay dari game kedua kita. Dengan joy-nya yang akhirnya nih bebas nih, gak ke-pick up sama sekali loh, 9-0-4 dari KDA. Keren. Bagaimana dengan di early-nya dia udah pegang banget, objektif dapetin 2 turtle. Tidak memberikan lord sama sekali kepada SRG juga. Walaupun memang akhirnya pertukaran posisi ya. Ya, Kayak saling tutor satu sama lain. saling tutor nih. Iya. Ya tapi emang Joy emang tipikal hero yang meresahkan ya, dan bahkan mungkin ini sempat ditanya sama Realize juga Genius One dan juga Divine Glyph yang bahkan permainan dari depannya kan gak ragu-ragu kan. Kayak dia ketemu Gatot Kaca atau bahkan ketemu sama Gwyn, dia lebih percaya diri. Tapi di sini aku yang lebih sukanya adalah item concentrated energinya sih dibandingkan dengan Starlium Sight. Kayaknya di sini juga Sujin mengerti ya bagaimana peran dia agar bisa survive dalam tim fight besar. Karena dia udah punya damage yang eksplosif, jadi dia menambahkan lagi nih efek spell fam yang tentunya udah didapatkan dari Electrifying Blitz 40%. Tapi ditambah lagi nih dengan adanya hybrid
lifesteal. Lifesteal. Jadi dia dapat dari spell fam, dia dapat dari basic attack-nya juga karena Joy basic attack-nya juga magic. Iya, kita bakal lihat juga nih ya dari segi MVP highlights-nya momen-momen yang dibuat juga oleh Sun Soo Jin yang membawa kita ke dalam kemenangan di game yang kedua ini dia. Ya, tanpa bawa ke arah Blood Wings, tanpa membawa arah Starlium, tapi udah cukup nih untuk Sucujin untuk memberikan impact yang maksimal 9 kali point kill. Siapapun di depannya dikejar, dinyanyikan dengan Electrifying Beats juga. Ya, karena Electrifying Beats kan ya bisa dibilang damage-nya berdasarkan total dash ya. Ya, Ini kalau dash yang sampai 4 kali kan ya berarti damage yang akan diberikan 100% dibandingkan dengan dash 2 kali. Dia sangat wajar kalau damage yang diberikan sangat eksplosif sekali. Dan aku sempat coba juga di custom room, itu 8 kali nada ketukannya bener-bener kayak gak turun sama sekali damage-nya. Jadi ya mungkin ada penurunan damage itu hanya karena adanya efek shield dari Athena. Dia otomatis ini yang akan menimbulkan apa ya damage pengurangan dari magic-nya Joy. Iya. Ini tapi salut sih buat Sutsujin ya, stepping up dengan Joy-nya. Karena banyak banget keraguan dari Joy-nya Sutsujin. Apalagi kemarin saat melawan tim Liquid ya. Banyak banget yang memang agak sedikit meragukan Joy-nya. Mungkin dia lebih cocok pakai Link mungkin atau dengan assassin yang lebih tradisional. Tapi tetap, ini